Halo Sobat Nganggur dimanapun kalian berada. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Balik lagi bareng kita pengangguran yang sukanya review film. Di video kita kali ini ada film Shang-Chi yang rilis tahun 2021 kemarin guys. Film terbaru dari Marvel ini bercerita tentang seorang anak bernama Shang-Chi yang harus menghadapi masa lalunya setelah belasan tahun kabur dan menghindar dari ayahnya yang mempunyai kekuatan dewa. Mau tahu alur ceritanya? Yuk nonton kita guys. Film ini diawali dengan diperlihatkannya legenda 10 cincin sejak ribuan tahun silam. Legenda mengatakan siapapun pemilik cincin tersebut akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan juga keabadian. Seorang pemimpin pasukan bernama Wen Wu adalah orang tersebut. Dia memimpin pasukan untuk menaklukkan berbagai tempat. Selama berabad-abad, Wen Wu pun masih melakukan penaklukannya. Hingga pada suatu hari, dia berencana menaklukkan sebuah tempat tersembunyi yang memiliki legenda misterius bernama Ta Lo. Dia pun berangkat dengan pasukannya dengan menggunakan mobil melewati hutan bambu. Namun di tengah perjalanannya, semua pohon bambu tiba-tiba bergerak menutupi jalan yang mereka lewati. Hal tersebut membuat mobil yang mereka tumpangi terjun ke arah jurang. Untung saja Wen Wu berhasil selamat berkat 10 cincinnya. Wen Wu pun melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sesampainya di depan gerbang desa Ta Lo, Wen Wu bertemu dengan seorang wanita yang secara langsung mengusir kedatangannya. Namun, Wen Wu malah menantangnya untuk bertarung. Mereka pun adu kekuatan hingga timbul benih-benih cinta. Dari bertarung kok malah jadi cinta ya bro. Pertarungan pun berakhir dengan kalahnya Wen Wu yang terkena jurus angin puting beliung. Seiring hari berjalannya waktu, mereka pun menjalin hubungan dan memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya mereka pun menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Loh, kok cepet banget ceritanya? Belum selesai guys. Mereka berjanji akan meninggalkan kehidupan lama mereka dan menjalani keluarga baru yang mereka bangun. Kemudian kita diperlihatkan oleh Shang-Chi yang masih bocil bersama dengan ibunya. Di sini ia diberikan sebuah kalung liontin oleh ibunya dan mengatakan, kalau kamu tersesat, maka liontin ini akan membawamu pulang. Di masa sekarang, Shang-Chi sudah dewasa. Dia bertugas sebagai kang parkir mobil dengan seorang teman dekatnya bernama Katie yang suka test drive mobil-mobil tamu. Malamnya di sebuah kafe mereka nongkrong dengan teman lama mereka yang sudah menikah dan mapan. Shang-Chi pun mengatakan bahwa ia puas dengan kehidupannya saat ini. Namun, hal ini malah disindir oleh teman mereka. Temannya pun mengatakan bahwa ia menyia-nyiakan potensi yang ada pada diri mereka. Sepulang dari kafe, mereka pun lanjut karaoke gila-gilaan. Kalau udah ketemu teman yang satu server tuh asik ya guys. Besoknya mereka berangkat kerja seperti biasa, naik bis. Tiba-tiba ada beberapa pria yang meminta kalung liontin Shang-Chi yang merupakan pemberian dari ibunya yang sudah meninggal. Ia pun menolak dan terjadilah perkelahian di dalam bis. Perkelahian mereka secara tidak sengaja sampai memotong rem bis dan mengakibatkan bis oleng dan si supir pun sampai tidak sadarkan diri. Katie pun langsung ambil alih kursi pengemudi. Di tengah pertarungan, Shang-Chi pun menyuruh para penumpang untuk pindah ke gerbong depan. Sementara ia menahan pria tersebut. Gerbong belakang pun terbalik menabrak sebuah bulldozer. Untungnya Shang-Chi berhasil loncat terlebih dahulu ke gerbong depan. Bis pun berhasil diberhentikan oleh Katie dengan menyender ke truk yang melintas. Bis aja bisa nyender, lu nyender sama siapa bro? Haha. Setelah itu Shang-Chi baru sadar bahwa liontinnya telah hilang. Liontin tersebut berhasil direbut oleh mereka yang ternyata mereka adalah anak buah ayahnya. Ia pun langsung teringat dengan adiknya yang juga memiliki kalung yang sama. Khawatir mereka akan datang menemuinya, ia pun bergegas ke tempat adiknya di Macau. Shang-Chi dan Katie berangkat naik pesawat. Di dalam pesawat, Shang-Chi pun mulai menceritakan tentang masa lalunya. Dulu waktu masih bocil, ibunya meninggal dan membuat ayahnya kembali ke masa lalunya menjadi si ahli 10 cincin. Kemudian ia pun mulai dilatih bela diri oleh ayah dan anak buahnya. Beranjak umur 16 tahun, Shang-Chi ditugaskan oleh ayahnya untuk membunuh seseorang. Namun ia lebih memilih kabur ke Amerika. Sesampainya di Macau, ia menemukan bangunan gedung tinggi tempat adik Shang-Chi berada. Setelah masuk, ternyata bangunan
itu merupakan tempat ajang pertarungan bebas. Ia pun juga melihat Mr. Wong, rekan Dr. Strange, yang sedang bertarung di atas ring. Shang-Chi pun juga harus ikut pertarungan tersebut karena harus mencari adiknya. Sesampainya di ring, lawannya ternyata adalah adiknya sendiri yang bernama Xiaoling yang sudah lama tidak bertemu dari kecil. Mereka pun bertarung, tapi sayangnya Shang-Chi kalah karena tidak tega memukul adiknya sendiri. Dibawalah Shang-Chi ke sebuah ruangan dan ternyata Xiaoling lah bos di tempat itu. Setelah menjelaskan apa tujuannya menemui Xiaoling, tiba-tiba ada serangan dari anak buah ayahnya yang membuat orang-orang panik dan keluar. Terjadilah pertarungan sengit antara mereka, tetapi Xiaoling dan Katie tertangkap oleh ayahnya dan pertarungan pun berhenti. Shang-Chi akhirnya bertemu dengan ayahnya setelah sekian lama dan terjadilah reuni keluarga. Ini bukan acara tali kasih, Mereka bertiga, Shang-Chi, Xiaoling, dan Katie dibawa ke rumah lama mereka dulu waktu kecil, tempat mereka belajar ilmu bela diri dan terakhir melihat mendiang ibunya. Ayah mereka mengajak bekerja sama untuk menyerang tempat desa asal ibunya dulu yang bernama Talo. Dia sering mendapat bisikan suara istrinya minta tolong, sehingga berencana untuk menyelamatkannya yang ada di desa tersebut. Sang ayah pun menggunakan liontin mereka berdua untuk dipasang di mata patung naga dan muncullah peta labirin ke tempat desa tersebut. Karena Shang-Chi dan Xiaoling menolak bekerja sama dengan ayahnya, mereka pun ditahan dan dipenjara. Di dalam penjara mereka bertemu seorang tahanan dan peliharaannya yang merupakan makhluk unik berasal dari desa Talo. Bentuknya kayak babi terbang guys. Mereka pun berencana kabur untuk membantu desa Talo karena ayahnya akan menyerang desa tersebut. Dengan menggunakan mobil milik anak buah ayahnya, mereka pun berhasil kabur dan langsung menuju desa Talo. Sampailah mereka di depan hutan labirin. Dengan panduan babi terbang, mereka pun masuk dan berhasil melewati hutan labirin. Setelah melewati gerbang desa, mereka melihat makhluk-makhluk mitos seperti Phoenix, Kirin, Kyuubi-nya Naruto, sampai singanya Iritel juga ada guys. Setelah sampai di depan desa, ternyata penduduk desa sudah berkumpul untuk mengusir mereka. Tetapi kakak dari ibu mereka atau bibi mereka datang untuk mempersilahkan masuk ke desa tersebut. Di sana mereka belajar ilmu bela diri dengan penduduk desa tersebut dan mendapat senjata serta zirah yang terbuat dari sisik naga untuk nanti mereka pakai saat tawuran. Untuk Katie, ia belajar memanah dibantu warga situ. Xiaoling belajar mainan tali sendiri, dan untuk Shang-Chi belajar pencak silat dengan bibinya. Semua dipersiapkan untuk melawan pasukan ayahnya yang akan menyerang desa tersebut. Ayah mereka pun datang bersama pasukannya dan menyerang desa tersebut. Terjadilah pertempuran sengit kayak tawuran anak STM guys. Shang-Chi pun menghadang ayahnya tetapi tetap kalah dan terjebur ke danau. Ayahnya pun langsung menuju gerbang di mana ia mendengar suara istrinya dan mencoba menghancurkan gerbangnya dengan menggunakan cincinnya. Setelah beberapa pukulan dari celah-celah gerbang, keluarlah makhluk-makhluk penghisap jiwa dan langsung menyerang penduduk desa dan anak buah ayahnya yang sedang tawuran. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk memusnahkan makhluk tersebut, tetapi lama-lama makin banyak yang keluar dari celah tersebut. Di dasar danau tempat Shang-Chi tenggelam, muncullah seekor naga. Dia menyelamatkan Shang-Chi dan membantu penduduk desa untuk memusnahkan makhluk tersebut. Shang-Chi pun akhirnya bisa melanjutkan pertarungannya dengan ayahnya. Di tengah pertarungan, Shang-Chi menggunakan jurus yang dia pelajari dari bibinya, jurus angin puting beliung, sehingga pertarungan pun dimenangkan oleh Shang-Chi karena dia juga bisa mengendalikan 10 cincin milik ayahnya. Tiba-tiba makhluk penghisap jiwa yang lebih besar seukuran naga mendobrak pintu gerbang dan keluar, kemudian menghisap jiwa milik ayahnya. Setelah menghisap jiwa milik ayah Shang-Chi dan jiwa-jiwa lain, makhluk tersebut bertambah kuat. Sang naga akhirnya bertarung dengan makhluk tersebut. Shang-Chi dan adiknya pun ikut bertarung dengan naik di atas punggung naga. Karena makhluk tersebut terus-terusan menghisap jiwa, ia pun bertambah kuat dan hampir saja jiwa dari naga ikut terhisap oleh makhluk tersebut. Dengan bantuan dari anak panah yang dilepaskan oleh Katie dan combo serangan 10 cincin, mereka pun berhasil mengalahkannya. Setelah kejadian tersebut, Shang-Chi dan Katie kembali ke kehidupan mereka dan ya nongkrong lagi di kafe bareng teman-teman yang kemarin. Mereka bercerita tentang kejadian yang mereka alami pada temannya. Tapi ya kayak nggak percaya gitu deh. Tiba-tiba Mr. Wong datang dengan kekuatan sihirnya yang membuat teman-temannya ini melongo guys. Diajaklah Shang-Chi dan Katie untuk ikut rapat Avenger. Dan untuk Xiaoling, dia meneruskan menjadi bos dari pasukan mendiang ayahnya. Kayaknya sih ya guys, si Shang-Chi ini mau
masuk Avenger karena dipanggil ikut rapat anggota Avenger. Tapi ya nggak tahu juga sih, ditunggu aja nanti kelanjutannya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton kisah Shang-Chi dan 10 cincinnya. Semoga kalian terhibur ya guys. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Dan juga bunyikan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita guys. Oh ya guys, jangan lupa juga untuk di-share ke media sosial kalian ya, supaya kita tetap dapat support dari kalian semua. See you next time guys, Sobat Nganggur.